segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Bersoraklah seluruh dunia. Tinggikanlah Yesus Rajamu. Halo Bang Jimmy. Physical distancing. Lagi apa Bang Jimmy? Ini Kak lagi nyiapin bahan pengajaran online buat sekolah minggu. Oh. Hah? Emang ada sekolah minggu? Ada dong. Kan kita sekarang mau dengar sekolah minggu online. Kita sapa adik-adik dulu yuk. Selamat hari Minggu, adik-adik. Oke, ketemu lagi dengan kakak-kakak di sini di kebaktian sekolah minggu. Sebelumnya kakak memperkenalkan diri dulu. Nama kakak Kayanti Sitorus. Bang Jimmy Huta Barat. Kayanti Marbun dan Kak Ade Siagia. Oh iya, dengar-dengar nih Kak, ibadah online kita didengerin sama adik-adik dari gereja lain juga loh. Oh, dari mana aja ya? Dari mana aja? Ada yang dari, pokoknya dari resort kita. Enggak cuma dari resort kita sih Kak. Oh, berarti dari HKBP Pura ada ya? Ada. Halo adik-adik. Halo. Dari HKBP Kandang Muda Bang? Ada. Wah, adik-adik. Nah, berarti ada juga adik-adik dimanapun Indonesia. Ya, semoga sampai ke luar negeri ya. Nah, Amin, amin. minggu ini kita temanya adalah memuji dan memuliakan Tuhan. Apa sih artinya memuji? Pasti kan kita menyembah Tuhan dengan sukacita Bisa. dengan cara bernyanyi. Bisa. Nah, adik-adik, memuji Tuhan artinya menyatakan kecintaan kita kepada Tuhan. Bisa tadi caranya dengan bernyanyi, dengan berdoa. Pokoknya adik-adik bisa tahu semuanya di dalam ibadah ini. Jadi adik-adik tonton ya dari awal pertengahan hingga akhir. Siapkan hatinya, siapkan dirinya, siapkan Alkitabnya supaya bisa mengikuti kebaktian dengan baik. Nah adik-adik, sebelum mulai ibadah kita ini, kita akan berdoa pembuka yang akan dipimpin oleh Kak Yanti Marbun. Semuanya disiapkan hatinya. Kita mau berdoa, sikap berdoa yang baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami yang baik, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami berterima kasih, kami bersyukur ya Tuhan untuk satu minggu yang boleh Tuhan berkati. Hingga hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online kami. Sebentar ya Bapa, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan yang memberkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Ajari kami supaya kami bisa beribadah dengan fokus dan juga mendengarkan firman-Mu dengan baik. Di atas segalanya, ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau belajar lagu baru ditemani oleh dua guru gestar kita, yaitu Kak Enza Situmorang dan Kak Meisha Simanjuntak. Say hi. Oke, sekarang kita mau belajar lagu baru. Kita mau menyanyikan lagu Nyanyikanlah Nyanyian Baru. Besarkanlah namanya, bersorak-sorai
Ya, shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Gimana kabarnya hari ini? Semoga masih sukacita ya di ibadah online kita. Ya adik-adik, memuji Tuhan. Abang mau tanya nih sebelumnya. Kira-kira kapan ya waktu kita untuk memuji Tuhan? Waktu ibadah kayak gini? Atau pas lagi senang dapet barang-barang baru? Atau pas lagi sedih aja? Kita baca dulu deh nats kita untuk hari ini sebagai pengantar pengajaran kita. Itu diambil dari Mazmur 98 ayat 1 sampai 9. Abang ulang ya. Mazmur 98 ayat 1 sampai 9. Kita baca ya. Sudah siap semua? Oke, kita baca. Saat penyelamatan sudah dekat. Mazmur. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Tuhan, Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi, Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Sampai situ pembacaan kitab kita adik-adik. Adik-adik, kitab Mazmur adalah kitab nyanyian atau syair puji-pujian yang biasa dilantunkan oleh para pemimpin ibadah di bait suci. Dari waktu bangsa Israel berkelana di padang gurun sampai mereka sampai di tanah Kanaan, bahkan hingga mereka menjadi sebuah kerajaan, mereka tetap melantunkan mazmur-mazmur pujian kepada Allah. Nah, adik-adik tahu kan kira-kira siapa yang paling banyak membuat mazmur di kitab Mazmur? Pasti adik-adik ingat. Nah, kita lihat dulu video yang satu ini biar mengulas. Hi kids, today's story is David Worships God. Do you remember Samuel? The kid who could hear God's voice? When Samuel got older, God asked him to find a special child because God had a special plan for him. He was going to be the new king. So Samuel went to where God asked him to go. He got to that place and found a family with many kids who were all boys. All of them were big and strong and could one day make some powerful kings. But God told Samuel, do not look at the way he looks on the outside or how tall he is. A man looks at the outside of a person, but I look at the heart. So, after Samuel met the 7 brothers, he asked if there was anyone else. So they told him about the youngest brother. His name was David. David was a good-looking boy with beautiful eyes. He was a shepherd and the youngest of his brothers. When Samuel met David and saw him, God told Samuel, rise up and choose him, for this is the one who will be king. Since that day, God was with David and helped him in everything. David did not just take care of the sheep. He was really brave. One day, he killed a lion. And he also killed a bear. All this to protect his flock of sheep. He also defeated a giant named Goliath using a sling and a rock. He did this to defend God's name and his people. David said, the Lord who saved me from the foot of the lion and from the foot of the bear will save me from the hand of this Philistine.
Several years after that, David became the king of God's people, a very brave man with a very good heart, too. Do you know another special thing about David? He loved music. He even invented a lot of musical instruments that were very similar to the ones we know today. And he did this to worship God. There was a very special instrument that David liked the most, the harp. Every time he played the harp, he worshiped God. It didn't matter if he was happy or very happy, sad or very sad, angry or worried. David always sang to God, and he wrote awesome songs for him. Did you know that there is a book in the Bible with many songs and poems? That is the book of Psalms. And there are 150 chapters. Many of them were written by David. David said, "Let everything that has breath praise the Lord, from the time the sun rises to when it sets. Praise the Lord." God said that David had a heart after his own heart. One of David's greatest examples is that we can worship God always and in everything we do. Adik-adik, dari video yang tadi tentang Raja Daud itu mengalami banyak sekali kejadian dalam hidupnya, adik-adik. Mulai dari yang menyenangkan seperti saat dia mengalahkan Goliat, saat dia menjadi raja, sampai ke saat yang tidak menyenangkan ketika dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, atau saat dia menjadi raja tapi kalah dalam perang. Dia tidak pernah, adik-adik, melupakan Tuhan. Dia tetap memuji Tuhan dan dia tetap membuat mazmur bagi Tuhan. Dia memuji Tuhan setiap waktu. Kalau kita, adik-adik, apa yang membuat kita memuji dan memuliakan Tuhan? Diberi orang tua yang menyayangi kita, diberi rumah, diberi makanan yang cukup, sekolah, atau bahkan yang tidak kelihatan seperti nafas hidup, kesehatan, masih banyak lagi. Itu semua benar, adik-adik. Itu yang membuat kita memuji Tuhan. Tapi ada satu lagi yang membuat kita harus memuji Tuhan. Apa itu, adik-adik? Yaitu keselamatan yang diberi Tuhan buat kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Bulan lalu kita merayakan Jumat Agung dan Paskah yang biasanya kita rayakan di gereja, di Bukit Tunggul, tapi kita merayakannya di rumah. Tapi itu tidak membuat kita melupakan karya terbesar Tuhan, adik-adik, dalam hidup kita. Keselamatan itu yang Tuhan berikan kepada kita tidak bisa dibalas dengan apapun, adik-adik. Maka dari itu, karena Tuhan telah mengasihi kita terlebih dahulu, kita harus tetap memuji dan memuliakan Tuhan sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan. Bagaimana bang caranya? Ada banyak loh, adik-adik, caranya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita lihat dulu video yang satu ini. Bagaimana cara kita memuji Tuhan? Yang pertama, berdoa. Berdoa setiap waktu atas berkat Tuhan dalam hidup kita, yaitu keluarga, rumah tinggal, makanan, dan masih banyak lagi. Coba kita hitung, sangat banyak berkat Tuhan. Berdoa tidak perlu amplop atau perangko, karena Tuhan bisa lihat apa doa kita. Yang kedua, membaca Alkitab. Di Alkitab, kita belajar karya keselamatan Tuhan untuk kita. Semakin membaca Alkitab, semakin kita memuji Tuhan. Yang ketiga, bernyanyi. Bernyanyi juga merupakan cara memuji Tuhan. Kita bisa bernyanyi dengan teman-teman seiman. Bahkan, Raja Daud di Mazmur 63 ayat 5a berbunyi demikian. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku. Kita bisa membuat nyanyian dan bermain musik seperti Raja Daud. Yang keempat, memuji Tuhan
juga bisa kita lakukan dengan pergi ke gereja. Memuji Tuhan akan memberi kita sukacita. Dan yang kelima, memuji Tuhan dengan menolong orang lain yang kesusahan. Seperti keadaan kita saat ini, bisa juga menjadi contoh bagi orang lain dalam memuji Tuhan. Jadi, bagaimana kita memuji Tuhan? Berdoa, bernyanyi, membaca Alkitab, dan menolong sesama, dan menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Selalu berikan pujian yang baik buat Tuhan. Nah, adik-adik, dari video tadi banyak ya cara kita dalam memuji Tuhan. Mungkin saat ini kita belum bisa nih beribadah di gereja, tapi cara memuji Tuhan yang lain kan ada banyak. Bukan cuma bernyanyi sih, aku mau tambahin, ada juga kemampuan lain yang bisa kita lakukan untuk memuji Tuhan. Menggambar misalnya, atau menari, itu banyak deh yang bisa sesuai dengan kemampuan dan talenta kita. Jadi ketika kita memuji Tuhan dalam bernyanyi, jangan nyanyinya malu-malu. Misalnya kayak memuji Tuhan selalu. Berikan semangatnya, berikan sukacitanya, memuji Tuhan selalu, kan? Kita harus berikan sukacitanya adik-adik dalam memuji Tuhan. Nah, ada satu lagi adik-adik, ketika kita memuji Tuhan dengan cara kita, yang mau Tuhan lihat adalah pujian yang dari hati kita adik-adik. Berbuat baik juga sesama, dari video yang tadi, itu juga contoh untuk memuji Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, yang mau kita pelajari hari ini dalam memuji Tuhan, yaitu kita puji Tuhan setiap waktu dan setiap keadaan. Adik-adik, mari kita mulai dari memperbaiki cara memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan dalam bernyanyi, dalam menggambar, bersikap, berkata-kata, supaya apapun yang kita lakukan memuliakan nama Tuhan. Amin. Oke, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas pengajaran yang boleh kami pelajari hari ini tentang bagaimana kami memuji Tuhan dengan baik dan benar ya Tuhan. Tuhan, kami tahu kami masih anak-anak ya Tuhan. Pujian kami tidak sempurna, tapi semua sempurna di mata-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan atas wabah corona ini, kiranya Tuhan tetap menyembuhkan bumi ini, tetap menjauhkan kami dari mara bahaya ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami. Kami juga berdoa untuk semua teman-teman kami, meskipun kami tidak bisa bertemu, kiranya dalam kasih Tuhan mereka selalu dalam berkat. Kami akhiri ibadah kami hari ini ya Tuhan. Kami puji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau memuji kebesaran Tuhan. Begitu besarnya berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita mau menyanyikan lagu ini, kita mau menyatakan bagaimana Tuhan mengasihi kita semua. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damainya
Adik-adik, dari firman yang tadi sudah kita dengar, kita belajar untuk memuji Tuhan selalu di dalam hidup kita. Tadi kita sudah belajar 2 lagu baru. Bagaimana adik-adik? Sukacita memuji Tuhan? Nah, adik-adik jangan pernah bosan ya untuk belajar lagu baru dan tetap memuji Tuhan selalu. Betul apa yang Kak Yanti Marbun bilang. Jadi setelah ini kita mau ada aktivitas adik-adik. Ada 2 aktivitas. Yang pertama nanti Kak Ade yang akan terangkan, yang kedua Kak Yanti Sitorus adik-adik. Yang pertama, dengarkan baik-baik ya. Nanti setelah ini kita akan dengarkan 5 lagu yang akan dimainkan oleh Bang Sandi. Nah, kelima lagu itu ada di dalam buku ini adik-adik. Apa yang mesti adik-adik lakukan? Kalian dengar lagu itu baik-baik satu persatu, lalu tebak judulnya. Setelah tahu, oh ini judul lagu itu, kalian tulis nomor 1 lagu apa, 2 lagu apa, sampai ke yang nomor 5. Jangan lupa kalian catat juga lagu itu dari halaman berapa dan nomor berapa. Gitu adik-adik, mudah kan? Nah sekarang kita lanjut ke aktivitas nomor 2. Nah, yang kedua, kita ada namanya 6 Days Song and Scripture Challenge atau tantangan lagu dan ayat Alkitab. Seperti apa sih? Nah, adik-adik akan ditampilkan 1 lembar kertas itu berisikan ayat hafalan dan lagu setiap hari dari hari ini, hari Minggu, sampai dengan hari Jumat selama 6 hari. Hari pertama ada ayat hafalannya apa dan lagunya apa. Lagunya tidak disebutkan judulnya, tapi ada clue-nya. Kalian tentukan sendiri judul lagunya. Terus apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama, kalian baca ayat hafalannya, kalian hafalkan. Kemudian kalian lihat lagu apa ya untuk clue hari ini, kalian cari lagunya. Entah itu dari buku lagu atau kidung jemaat atau apapun, atau boleh googling. Yang penting lagu rohani ya. Nah, sesudah hafal ayatnya, sesudah hafal lagunya, tulis judul lagunya di kertas. Kalian bikin sendiri tabelnya. Atau kalau mau download nanti bisa baca di keterangan YouTube-nya. Bisa kalian download tabelnya dan kalian print. Nah, nanti sesudah kalian hafal ayatnya, kalian hafal lagunya, nyanyikan di hadapan orang tua kalian, mau mama atau papa. Kalau mama papanya sudah oke, kalian sudah hafal, ditanda tangan. Itu dilakukan per hari, ya, selama 6 hari. Nanti di kertas itu juga tulis tadi aktivitas pertama yang lagu-lagu sudah kalian tebak. Kalau sudah, kalian berfoto selfie lah dengan kertas kalian itu di hari Jumat ya, berarti karena sudah selesainya di hari Jumat. Kirimkan ke guru sekolah minggunya masing-masing. Dan buat adik-adik yang bukan berasal dari sekolah minggu Palembang, boleh juga loh ikut aktivitas ini. Kalau mau mengirimkan, kalian silahkan komentar di kolom YouTube atau kalian boleh follow Instagram Sekolah Minggu HKBP Bogor. Alamatnya ada nanti di layar. Nanti kalian bisa tanya alamat email atau nomor telepon guru sekolah minggu yang HKBP Bogor supaya karya kalian juga ditampilkan beserta dengan video minggu depan. Jangan malu, kasih tahu aja, saya dari sekolah minggu mana. Pasti guru-guru di sini sangat welcome, sangat senang kalau adik-adik bisa bergabung dengan kami semua. Oke? Jangan patah semangat, kerjakan perharinya. Jangan langsung 1 hari dikerjakan 6 ayatnya. Itu aktivitasnya buat 6 hari loh. Oke, nah kita mau mendengarkan kuis lagu yang akan dimainkan oleh Bang Sandi Manulang. Silakan simak baik-baik dan tebak judulnya.
membacakan ayat hafalan dari Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, melainkan pemberian dari Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Adik-adik, demikian ibadah online minggu ini, dan kita berdoa adik-adik supaya situasi yang ada di sekitar saat ini dapat segera teratasi dan kita dapat segera bertemu kembali. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan, jangan lupa pakai masker kalau mau keluar rumah. Nah, sebelum kita tutup, kalau punya tebak-tebakan, Apa tuh Kak? pulau apa di Indonesia yang ada di Alkitab? Apa ya? Pulau apa ya? Coba tebak. Nyerah. Karena tahunya cerita Alkitab itu semua di Yerusalem biasanya. Jawabannya ada, ternyata Pulau Maluku. Kok gitu Kak? Coba baca Mazmur 69 ayat 20. Nah, mau dibacain? Kau baca ya. Mazmur 69 ayat 20. Engkau mengenal celakku, maluku, dan nodaku. Semua kaumku ada di hadapan. Caca. Nah, adik-adik punya teka-teki, punya pantun, silakan kirimkan ke kami. Bisa lewat DM Instagram yang tadi loh di alamat kolom HKBP Bogor, atau lewat komen di YouTube. Kirimkan dari mana supaya kami bacakan minggu depan, oke? Jangan malu untuk kirimkan leluconnya. Mau yang lucu banget, nggak terlalu lucu, atau garing, nggak masalah. Yang penting kita menghibur diri. Oke, untuk menutup ibadah kita hari ini, kakak punya satu pantun. Dengerin ya. Oke. Jalan-jalan ke Balikpapan. Cakep. Jangan lupa membeli belati. Wow. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oh.